Selamat siang anak-anak online. Ada kabar baru nih, hot-hotnya ya. Kejadiannya tadi malam. Ternyata ada orang yang bisa tersinggung, bukan bisa tersinggung sih, pasti kalau Mami udah bersabda, ya mulut Mami ini lebih-lebih tajam dari silet maupun seruncing keris ya. Ya karena apa? Makanya jangan cari musuh dan cari masalah dengan Mami online. Kalau nggak kuat mental, ya pasti mental gitu loh ya. Nah ini tadi malam anak-anak online ada 5 orang bapak-bapak menyantroni kediaman Mami online. Alhamdulillahnya karena Mami beli rumah ini nggak sia-sia miliaran rupiah, jadi bapak-bapak itu bisa pulang dengan sendirinya. Karena terjadi kesalahpahaman, mungkin si bapak-bapak ini nggak tahu ya, maksudnya ponakannya katanya Mami singgung. Ponakannya itu bernama Putri dan Mami tidak pernah yang namanya bermasalah dengan Putri. Kalian pernah tahu Mami tidak pernah yang namanya menyinggung yang namanya Putri? Pernah nggak? Coba kalian cari musuh Mami, ada nggak nama Putri? Hampir nggak pernah Mami bermasalah dengan yang namanya Putri. Baik Putri apapun itu, nama Putri itu bukan hampir nggak pernah, memang sama sekali nggak pernah. Tapi kenapa bisa tersinggung? Mami bilang gitu kan. Terus dia bilang, saya cari kamu ke lubang batu ya, saya gaya gini. Itu bapak ini. Nah ternyata bapak ini memang beda suku dengan penyuruh ini ya, yang satu orang Sumatera dan satu orang Timur gitu. Tapi aku bilang, kok kalau yang Putri ini sih nggak mungkin, karena saya tidak pernah berseteru dengan Putri. Nah akhirnya ya namanya lagi begitu-begitunya kan, Mami kan sering kol-kolan sama Kak Fitri ya, karena kami kan udah kayak balakas nggak ya kan, kemana-mana berdua gitu ya kan, kayak orang pacaran Mami sama Kak Fitri. Akhirnya anak-anak online, Mami lagi video call, Kak ini ada nih orang-orang ini, hah siapa itu, gini, rame gitu ya kan, rame banget gitu di depan gitu. Tapi bapak-bapak security udah jaga-jaga rumah Mami tuh. Nah, Kak Fitri kaget gitu, kenapa Mami disantorin orang-orang Timur gitu kan, gede-gede badannya gitu. Tapi Mami memang agak jauh kan, karena mereka hanya di gerbang, karena diatasi oleh Babinsa security, karena pengamanan di sini memang sangat ketat, nggak sembarangan orang bisa masuk di kawasan mewah Asia seperti ini. Nah, Mami udah bilang, Bapak mungkin salah kali, saya nggak pernah yang namanya berurusan dengan Putri. Ini katanya, itu bukan Putri Pak, yang itu Jamilah, sekian, itu fans saya. Iya ini Putri, bukan Putri Pak, itu Jamilah. Udah Mami jelaskan, itu bukan Putri, itu Jamilah gitu kan. Tapi itu fans saya, aku bilang gitu. Oh iya ya, oh kayak bapaknya kebingungan gitu ya, mungkin disuruh. Ini masih mungkin Mami bilang, masih Mami nggak tahu, atau mungkin salah paham gitu ya kan. Nah akhirnya setelah Kak Fitri telepon, usut demi usut ternyata ada Putri di belakang Yoke. Ayo Yoke, kamu mau masuk jeruji Yoke? Ayo Yoke. Ternyata ada udang di balik bakwan. Ternyata Putri itu suruhan dari si Yoke. Dan tapi Mami sampai sekarang nggak tahu. Tapi cuma Kak Fitri yang tahu Putrinya Putri mana. Akhirnya Kak Fitri langsung telepon orang tuanya segala macamnya. Ya udah ternyata clear. Nah ternyata salah paham anak-anak online. Karena kan orang tua dari si Putri ini kan sangat bijaksana dan baik gitu ya. Tapi beda anak-anak online. Ternyata ini ada di belakang si Yoke gitu loh. Nah, dan Mami sudah rekam semua suaranya dan Mami punya bukti semuanya. Jadi, kalau ada terjadi apa-apa sama Mami, berarti di belakangnya ada Yoke. Dan ini akan Mami siapkan. Nah, cuman karena Kak Fitri masih mempunyai hati nurani, tuh hebatnya Kak Fitri itu ya. Orang-orang ngomong dia dalang segala macamnya. Tapi dengan Mami kasus ini kejadiannya, Mami tahu betul bagaimana Kak Fitri bilang sama Mami, jangan dilaporin, tunggu, biar Yoke aja yang kita kenakan. Nah, teruntuk Mbak Putri yang katanya tersinggung ataupun dikomporin sama si Yoke, ya, tolong dikoreksi dulu, ya. Jangan main hakim sendiri, negara kita ini negara hukum. Jangan merasa mungkin ya Anda punya kuasa segala macamnya, Anda pikir saya nanti takut. Saya tidak pernah takut. Saya merantau ke Jakarta ini sudah siap dengan ayam jantan. Saya merantau ke Jakarta ini pakai ayam jantan, bukan ayam betina, ya. Selagi mereka makan nasi, kamu makan nasi, saya makan nasi, saya tidak takut. Kecuali Anda sudah makan batu, makan keris, makan kapak, mungkin saya takut. Tapi ketakutan saya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kezaliman yang kalian buat kepada Mami online pasti akan kena batunya, ya. Tapi karena berkat Kak Fitri, saya memaafkan kalian, ya. Tapi bukan untuk Yoke, ya. Ingat Yoke, saya sudah menyimpan semua bukti-bukti kejahatan Anda.
Oke, Yoke, jangan anggap ada backinganmu saya takut. Saya tidak pernah takut Anda punya backingan apapun, ya. Ingat, saya sebelum ada Kak Fitri pun yang backing saya, ya. Kalau kalian anggap sekarang saya punya backing, sebelum Kak Fitri ada pun saya tidak pernah takut menghadapi apapun goncangan gempa bumi sekalipun. Saya tidak pernah takut. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi saya azab, tapi tidak takut dengan manusia siapapun selagi kalian tidak minum bensin. Ya, jadi tidak ada yang takut. Jadi Yoke, sampai kapanpun kita akan perang, ya kan? Dengan kejadian ini saya bisa melihat bahwasanya Kak Fitri itu kalau berteman sama orang dengan tulus, setulus-tulusnya membantu tanpa meminta apapun. Terima kasih Kak Fitri, I love you full. Oke, kepada yang namanya Putri, siapapun Anda yang di belakang Yoke, saya mohon Anda nggak usah ikut campur dengan urusan saya dengan Yoke. Kalau Anda memang merasa ada salah dengan saya atau saya merasa ada salah kepada Anda, tapi nggak juga sih. Nggak mungkin juga Mami minta maaf, karena Mami nggak ada salah sama kamu, gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya udah, itu aja ya. Kalau seandainya mau menghadapi Mami, jangan suruh-suruh orang, hadapin aja sendiri gitu. Gak usah pakai suruh-suruh orang. Kalau seandainya nyuruh-nyuruh orang, aku pun punya uang kok ya. Uang aku juga banyak. Tapi aku ngapain nyuruh-nyuruh orang untuk hajar si Ana, hajar si ini? Gak perlu gitu ya. Karena apa? Setiap perbuatan kita yang zolim akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang terzolimi itu, ingat loh, tembus ke langit tanpa hijab. Ya, tanpa pembatas, tanpa hijab. Bukan hisab, beda hisab di dalam kubur ya. Oke, paham sekian? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Kepada Bapak yang menyantroni rumah saya, ada 5 orang, saya sudah memaafkan kalian. Karena kalian juga bijaksana, mau meminta maaf kepada saya. Dan saya tidak akan membawa ke jalur hukum kecuali si Yoke. Jadi next, kalaupun ada suruhan-suruhan seperti ini atau tugas apapun seperti itu, harus dipikirkan matang-matang. Apakah yang saya santonin ini adalah orang yang di pihak yang benar atau yang salah? Apakah saya yang bela ini di pihak yang benar atau yang salah? Apakah memang si Putri yang Bapak bela atau si Yoke gitu loh? Karena Yoke ini cong sampah yang telah terbuang dari Indonesia. Kan Bapak jadinya nggak enak sama saya gitu loh, sampai meminta maaf ya Mbak, ternyata ini salah paham. Sedangkan Bapak sudah maki-maki saya, sudah mengancam saya, sudah membuat keributan di perumahan saya gitu. Nah, next seperti itu Bapak nggak usah begitu lagi. Lebih baik Bapak bareng saya ke Bandung dengan Kak Fitri. Gimana Pak?